Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqih alladzi jarat bihil maqadiru biqudratihi alladzi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi liwahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqih Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ansari wal muhajirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah bi qurbil ardi dunuban la ghafarallahu lahu dzalik amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku pengajian, khotaman, manakiban, wabil aula sahibul bait al-mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Ali Imron beserta Ibu Hajjah dan beserta jajarannya yang sangat saya hormati dan banggakan, dan mudah-mudahan beliau selalu diberkahi berkah sehatnya, berkah rezekinya, berkah putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, dan berkah ibadah taat dzikir syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul auqat al mukarramah Neng Ustazah Fauziah yang kebetulan menjadi presenter mentertibkan acara ini, dan biasa beliau mengisi pengajian di tempat yang mulia ini, yang sangat saya banggakan dan saya luar biasa merasa bahagia. Mudah-mudahan Neng Fauziah diberkahkan kesehatannya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, dan diberkahkan perjuangannya, sehingga mencapai keberkahan hidup di dunia dan mencapai keberkahan hidup di alam yang abadi nanti. Insya Allah perjuangan yang mulia malar merintang, makan masuk ke di dalam dan di luar negeri sana, menjauh di sana telah dijejaki. Insya Allah ilmu yang didapat dari berbagai dimensi akan bermanfaat bagi diri Neng Ustazah sendiri dan bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Hadirin hadirat, ikhwan wal akhwat, ibunda dan semua yang ada di tempat yang mulia ini, anak-anak semuanya, insya Allah semuanya pilihan Allah terbaik, pilihan Allah termulia, teristimewa. Di tengah-tengah zaman yang sedang mengkilap, menggemerlap, mempesona, dan sekarang sudah sama-sama saling mengetahui, pada saat ini kadang-kadang kita serba bingung dan takut serba salah kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, ibu dan bapak, ibu-ibu khususnya ini yang ada di tempat yang mulia ini, insya Allah semuanya adalah pilihan Allah terbaik, teristimewa. Karena Allah menarik dengan hidayah dan taufiknya kepada bapak dan ibu untuk mensyukuri nikmat Allah, sekaligus membuktikan kehambaan di sisi Allah. Maka insya Allah ibu akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dohir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, anak pendidikan Al-Qomar Ripan di sini yang mulia ini, mudah-mudahan mereka ini anak-anak
pesantren di sini, anak-anak taklim di sini, oleh Allah nanti semakin dewasa semakin berkah ilmunya, semakin berkah ibadahnya, dan semakin menjadikan uswah, mencapai uswatun hasanah, sehingga menjadi suri tauladan bagi agama, bangsa, dan negara. Itulah harapan dan cita-cita. Dengan melalui silaturahim ini saling doakan saja, karena yang namanya saudara dengan saudara kan biasanya diisi dengan apa? Kalau saudara dengan saudara itu idealnya adalah menurut perspektif Islam adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, yaitu saling mengisi dengan saling menasehati dengan hak dan sabar. Mudah-mudahan dalam waktu yang keadaan begini kita mendapatkan inti tazalli dari ayat. Hitobkan kepada kita sehingga kita menjadi mukallaf dan ketaklif hukum syara, maka sembahyang kita ini kalau dijumlahkan ada 4 tahun enggak? Kalau dijumlahkan lamanya kita bersembahyang ada 4 tahun. Di umur kita sudah 40 misalnya, 50 apalagi 60, rasanya tidak sampai. Nah, sembahyang kita yang menjadi pemimpin ibadah-ibadah dohir kita, ibadah ibu paling, sembahyang bapak ataupun ibu paling, itu yang secara waktu itu 5 menit itu sudah bagus, tidak termasuk terlalu cepat. 5 menit 1 hari 1 malam. Berapa kali sembahyang yang wajib itu, Bu? 5 kali ya, 5 kali 5 berapa? 25 menit. 25 kali 1 bulan berapa? 25 kali 1 tahun berapa? 25 kali umur 60 tahun berapa? 25 menit 1 hari 1 malam. Sekarang potong oleh apa? Mungkin ibu suka head kan? Betul. 1 bulan itu biasa ada yang 4 hari, ada yang 10, betul kan? Ada yang 7 hari ideal kan? Kadang-kadang ada yang 14 hari. Dipotong itu, ibu tidak sembahyang, tidak dosa, karena itu adalah datang aturan dari Allah melalui Rasulnya. Maka ibu tidak dosa meninggalkan sembahyang di kala waktu ibu head. Dipotong head selama 60 tahun sampai musim head itu berapa puluh tahun usia ibu. Itu berarti sudah terkorteng. Potong lagi. Ibu kadang-kadang yang suka lihat TV berapa menit biasanya kalau lihat TV? Mungkin ada yang 1 jam kan? Mungkin ada yang 2 jam. Mungkin juga ada yang 30 menit. Potong. Kehidupan kita ini coba evaluasi, muhasabah oleh kita. Banyak sembahyang, apa banyak luar sembahyang? Apalagi kalau bapak-bapak dipotong. Lihat Liga Spanyol, lihat Liga Eropa, dipotong lagi dengan catur, apalagi kalau ditambah gapleh. Banyak kan? Dipotong lagi dengan kita berbicara sendagurau yang lain-lain. Belum kita dipotong yang makan tadi, kita seperti makan seperti tadi. Ada 30 menit makan kita rame-rame. Mungkin ada ya, diselang dengan ngobrol. Terus, sembahyang hanya 5 menit. 1 hari 1 malam 25 menit. Berarti kalau dijumlahkan sembahyang kita, kalau full saja itu paling 1,5 tahun. Di usia kita 60 tahun. Kalau ibu dipotong dengan head, berarti tidak sampai 60 tahun. Tidak sampai 1,5 tahun ibu sembahyang. Nah, oleh karena itu, ya Allah,
Padahal hidup kita, tugas yang sebenarnya kita ini ada untuk apa? Untuk menghamba, menyembah Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah, menyembah Allah dalam segala gerak dan diam. Seharusnya begitu, dalam segala gerak dan diam. Bikulli waqtin wa sa'atin, di waktu saat apapun dan di waktu keadaan suka maupun duka kita harus berbakti pada Allah. Dengan apa gerang? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di majlis taklim di Masjid Al-Qomar Aripan ini, alhamdulillah Allah mengasihkan jalan untuk menyempurnakan sholat kita, untuk menyempurnakan ibadah haji kita, untuk menyempurnakan segala bentuk amal, ibadah, ghair mahdoh ataupun ibadah mahdoh. Karena ibadah mahdoh yang langsung ditentukan waktunya dan caranya oleh Allah, ibadah ghair mahdoh, aktivitas kita keseharian. Itu supaya jadi ibadah. Dengan apa gerangan? Supaya itu semuanya bisa mencapai kesempurnaan, ya dengan kalimah yang sempurna, dengan kalimah yang hak, dengan kalimah yang ikhlas, dengan kalimah dakwatul haq, kalimah miftahul jannah, kalimah najah, kalimah keselamatan, kalimah rahmat. Allah firmankan, fa'lam annahu la ilaha. Itulah untuk melengkapi kita. Oh gitu ya. Dikirnya itu kalau dibaca secara auradnya, memakai metode torikoh yang kita amalkan, torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah 165 sesudah sembahyang. Fa idza qadaitu sholata fadhkurullah, lebih banyak lebih bagus. Repot bisa 3 kali, amat sangat repot bisa diucapkan. Lalu ada yang bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya di tempat ini ibu-ibu kan. Nah, oleh karena itu maka la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus masuk apa yang kita ucapkan itu berdasarkan ingatan yang akhirnya akan merembes sampai kepada perasaan. Maka bersatulah 3 komponen itu dalam tubuh kita, maka menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, jujur di hadapan Allah. Nah, mudah-mudahan Allah kasihkan kepada ibu-ibu, kepada saya dan kepada semua yang ada di tempat yang mulia ini. Nah, dzikrullahi akbar. Nah, maka tatkala dzikrullahi akbar ini ada yang mengucapkannya hanya secara adat, ada. Nah, hanya diucapkan saja tapi ingatannya gak muncul. Seperti apa? Kita suka mengucapkan la ilaha illallah, tapi hati kita kemana aja gentayangan. Nah, seperti apa? Ya, di waktu tahlil misalnya, di waktu kita berkumpul, kita baca Yasin, kita baca la ilaha illallah, tapi hati kita kemana-kemana terus. Misal kalau di waktu acara tahlilan di tetangga kita, saudara kita, kita ucapkan la ilaha, tapi hati kita yang ada di pikiran kita mengucapkan, memikirkan tentang isi snack. Nah, itu dikir apa? Dikir adat. La ilaha, apa snacknya isinya? La ilaha, pakai daging enggak? La ilaha, terus ada. Jadi mana tawajuhnya mana? Oleh karena itu dinamakan kategori dikir adat. Kita kadang-kadang ada apa? Getaran bumi bergetar, gempa, ngegeder kata orang Sunda mah. Dibacakan la ilaha illallah, la ilaha, padahal hati enggak ingat. Usahakan itu supaya menjadi karakter. Maka dikir ini dari biasanya dikir adat, mudah-mudahan mencapai dikir ibadah. Amin. Dikir ibadah di Al-Qomar ini, maka melalui metode yang ada di Al-Qomar ini, insya Allah dikirnya menjadi dikir ibadah. Amin. Karena diusahakan dengan metode sistem thariqah itu, apa yang diucapkan harus diingatkan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah,
La ilaha illallah, la matluba illallah. Terus, tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang aku tuju melainkan Allah, tidak yang aku cintai kecuali Allah. Hidup dalam hatinya, maka menjadi dzikir ibadah. Setelah dzikir ibadah, ibu lalu mengamalkan terus, yang akhirnya menjadi dzikir mahabbah. La ilaha illallah, la mahbuba illallah. Dalam hatinya ibu muncul kecintaan ibu kepada Allah. Apa cinta? Memang Allah pemberi. Kenapa ibu cinta? Memang Allah penyayang. Apa ibu cinta pada Allah? Memang Allah penutup segala aib kita. Banyak kan? Aib kita banyak ya. Orang lain tidak tahu kan? Cuma kita yang tahu dan Allah yang maha tahu. Tapi Allah tidak menyiksa kita. Berarti Allah memberikan waktu. Apakah kamu mau kembali padaku? Nih, aku masih diperpanjang jam tayang untuk ibu, untuk bapak. Lalu ibu masuk merespon. Dalam hati ibu merasakan kasih sayang Allah. Terima kasih ya Allah, aku telah kau tutup aibku, tutup kekuranganku, ditutup kelemahanku. Maka ibu mulai hadir hatinya ingat Allah. Lalu muncul cinta. Insya Allah tetap yang diucapkannya la ilaha, tapi kualitas jiwa ibu ada ekspresi kecintaan ibu kepada Allah. Itu dikrul mahabbah. Dari dikrul mahabbah Allah tingkatkan lagi ibu mencapai dikrul ma'rifat, yaitu ingat kepada Allah itu benar-benar mengetahui bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha sempurna, maha pemberi, maha pendidik, maha penentu, maha memiliki lagi, dan maha menentu. Dan Allah sayangnya kepada kita, setiap perintahnya tidak Allah butuh. Allah memerintah sholat kepada kita bukan untuk Allah. Allah sayang pada kita karena Allah sudah membuat surga dan neraka. Itulah kasih sayang Allah mendidik melalui Al-Quranul Karim. Lalu Allah memerintahkan puasa, memerintahkan ibadah haji, terutama khususnya untuk meliputi semua komponen ibadah, memerintahkan dzikrullah. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah menyediakan. Apa yang disediakan Allah untuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah? Yaitu maghfiratan. Pertama, ampunan. Mana mungkin masuk ke surga sebelum Allah ampuni? Mana mungkin kita selamat kalau Allah tidak mengampuni? Maka yang pertama untuk meraih keselamatan yang abadi untuk ibu, untuk bapak, untuk semuanya adalah maghfiratan. Allah mengaturkan ampunan. Setelah Allah mengampuni, wa ajron azima, Allah mengasihkan pahala yang azim. Yang azim itu yang abadi. Mudah-mudahan Allah kasihkan bagi kita. Amin. Bihaqqi la ilaha. Itulah sekarang hayatiyah, biarkan. Kehidupan ini semuanya ada yang suka, ada yang duka, ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat, semua. Tapi oleh orang-orang yang tahu diri bahwa diri adalah hamba di hadapan Allah, yang hanya kepada Allah kita bermohon, hanya kepada Allah kita menyandar, hanya kepada Allah kita mencintai, maka ibu akan terjembatani dengan dzikir itu. Tatkala ibu suka, menjadi tanaman investasi abadi. Suka ibu ingat Allah. Tatkala ibu duka lagi, ditempa malapetaka, musibah dan sebagainya, ada tempat untuk berlari, yaitu Allah. Tatkala ibu berlari kepada Allah, maka duka ibu pun juga dijadikan makom sabar sambil ikhtiar. Maka makom sabarnya itu diabadikan oleh Allah, tidak dirugikan dengan dzikrullah itu. Orang yang suka dan duka pun ingat Allah akan abadi di sisi Allah dalam naungan rahmat dan ridho Allah. Mudah-mudahan Allah kasihkan kita. Nah, pertama yang harus kita tanamkan khususnya untuk diri kita dan khusus lagi untuk anak-anak kita, cucu kita, yaitu kalimah tauhid, kalimah la ilaha. Nah, kalau dibahas dengan sifat 20, yaitu apa namanya? Yaitu
sifat 20 yang suka dibahas oleh para alim ulama dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat Allah. Nah, mari kita sama-sama baca dulu, nanti diperpanjang oleh Neng Pauja. Biasakan di sini ya, Neng Pauja di dadar. Itu insya Allah. Mari bil barakah aja ya. Yang sifat 20 itu la ilaha, belum asmaul husnanya. Nah, walaupun sifat Allah itu sebenarnya hakikatnya tidak mungkin kita bisa menghitung dengan sempurna, karena Allah itu maha sempurna. Cuma itu meringkas, menghimpun semua sifat-sifat yang sempurna yang ada di hak Allah. Mari kita sama-sama ya. Allahu jud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Pak Haji mengucapkan la ilaha yang sifatnya itu. Siapa yang wujud itu? Allah. Siapa yang kidam? Allah. Kalau ibu kidam enggak? Enggak kidam. Enggak kidam seperti Allah. Kalau ibu, saya, bapak semuanya mah wujud si wujud, tapi aridi. Asalnya tadi tidak ada, kan sekarang ada, tapi idhofi, tapi aria, wujudnya pinjaman, izin dari Allah. Kita dulunya tidak ada, kan, betul? Nah, kita nikmat dari Allah. Untung kita tidak dijadikan kambing, bahkan dimakan oleh kita tadi, betul? Untung kita tidak dijadikan ayam. Untung kita tidak dijadikan ikan. Untung kita tidak dijadikan pepohonan. Untung kita tidak dijadikan apa binatang yang lainnya. Tapi Allah jadikan kita sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La ilaha. Dengan la ilaha illallah yang diucapkan oleh ibu berarti ibu mengakui Allah menciptakan sebaik-baik makhluk. Dengan membacakan ibu la ilaha illallah berarti ibu makan, minum tadi, tidur, nikmat, berarti mensyukuri. Karena apa? Sabda Rasulullah, idza dzakartani sakartani. Apabila kamu dzikir ingat aku, niscaya kamu berarti syukur padaku. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang syukur. Amin. Karena kalau dijadikan hamba yang syukur, la in sakartum la ajidan nakum. Apabila kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmatku. Mudah-mudahan, amin. Nah, itu aja. La ilaha. Pertama, kita tidak memesan ingin jadi manusia. Allah jadikan kita manusia. Alhamdulillah. Siapa? Tampan-tampan, cantik-cantik semuanya. Tidak ada yang jelek di sini. Siapa yang mengaku jelek? Main ke Bandung. Coba main ke Bandung, di Bandung ada kebun binatang. Coba masuk, ibu ataupun bapak mesti pemenangnya. Nah, sejelek apapun yang ada di sini, masuk ke kebun binatang Bandung ataupun Surabaya, mesti itu bintangnya. Betul. Jangan dibandingkan sama orang Eropa, jangan dibandingkan sama orang Turki, orang yang lain-lain. Udah nikmati apa yang Allah berikan pada kita. Karena Allah sudah menjadikan kita dengan sebaik-baik makhluk. Apabila disyukuri dengan nikmat ini yang Allah berikan, niscaya nanti juga lebih baik di surga Allah. Casingnya bukan casing kita-kita ini. Lebih baik nanti. Bahkan kalau ibu-ibu, dakirin dakirot, suka mengucapkan ingatan ibu kepada Allah, ibu itu akan menjadi bintangnya di surga. Widadari pun akan kalah oleh wajah ibu yang suka dikir, oleh wajah ibu yang sudah suka sholat. Insya Allah. Maka tenang. Allah menciptakan kita itu skenarionya yang jamal, yang kamal, yang jalal, luar biasa. Tenang aja. Mereka misalnya siapa, bukan kepada personal ya, bukan kepada seseorang yang cantik, tampan, luar biasa, tapi lupa Allah. Tapi tidak sembahyang. Allah maha menghisabkan, Allah maha menentukan, Allah maha memberi. Pemberian Allah bukan hanya di dunia saja, tapi nanti di hari yang kekal abadi.
Maka insya Allah duduk ibu di sini, dikir ibu di sini, berkumpul di tempat yang mulia ini, insya Allah keabadian untuk ibu. Amin. Dalam segala berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena widadari surga itu adalah bintang filmnya adalah wanita dunia yang soleha. Mudah-mudahan soleha semua. Amin. Bihaqqi la ilaha. Untuk mencapai raihan itu semua harus tahu titik sentralnya dari mana. Titik sentralnya udah, yaitu kalimah inti, kalimah pokok, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. La ja'a qailun la ilaha. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, datang kepada Allah, ja'a datang kepada Allah sambil mengucapkan la ilaha illallah, biqurbil ardi itu luban dan membawa dosa. Bukan sebesar rumah, bukan sebesar mobil, tapi dosanya ini biqurbil ardi, sebesar bumi. Maka insya Allah datangnya kepada Allah membawa dosa sebesar bumi, tapi benar datangnya kepada Allah dengan la ilaha illallah itu sendiri akan mengangkat ibu, akan menggantikan dosa ibu dengan pahala yang agung. Dan akhirnya ibu mendapatkan ampunan dari Allah. Maka biqurbil ardi, Allah berfirman, la ghafarallahu lahu dzalik. Mesti aku akan ampuni dosa-dosanya. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ini semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberkahkan pertemuan ini. Setelah pertemuan ini terus Allah sambungkan kita bersama para kekasih Allah. Amin. Di tempat ini suka ada hadiah. Para wali Allah, para anbiya wal mursalin, malaikat muqarrabin selalu dihadiahi oleh Pak Haji di sini. Insya Allah malaikat yang sudah ditetapkan selamatnya, taatnya, mulianya oleh ibu diakui. Padahal mereka walaupun tidak didoakan oleh kita, tidak dikirim Fatihah oleh kita, mereka sudah sangat sempurna. Para malaikat, para anbiya wal mursalin. Apa gerangan maksud daripada hadiah-hadiah itu, ekspresi kecintaan ibu itu? Akhirnya Allah memberikan lagi izin kepada malaikat anbiya wal mursalin supaya mendoakan ibu. Mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, yang akhirnya doa mereka yang mustajab diberikan juga kepada bapak dan ibu. Amin. Nah, mudah-mudahan ingin demikian, ingin didoakan malaikat, ingin didoakan nabi, ingin yang mesti dikabulkan oleh Allah. Dari mana Kang Haji itu ayatnya? Dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Apa? Hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Ibu hadiah kepada malaikat muqarrabin yang kental erat berhubungan dengan setiap manusia. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, betul. Nah, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Pertama kita akan berhubungan dengan malaikat Mikail yang selalu menurunkan hujan. Terasa oleh kita kan air minum di mana-mana, selalu diminum. Itu ada konteks hubungan. Oleh ibu telah disyukuri nikmat dan dihadiahi Fatihah. Syai'ulillahi lahum alfa, segala sesuatu karena milik Allah. Segala sesuatu milik Allah karena Allah. Al-Fatihah. Maka nyambung ke malaikat Mikail. Waduh, itu warga Al-Qamar itu mensyukuri nikmat yang telah aku bawakan, yaitu hujan. Nah, atas perintah Allah kan, maka ibu hadiahi. Yang kedua, nanti ibu akan berhubungan dengan malaikat Ijrail. Siapa orangnya? Tidak raja, tidak rakyat, tidak kaya, tidak miskin, tidak tua, tidak muda. Kalau sudah waktunya ajal habis, jatah jam tayang habis, mesti yang datang itu. Insya Allah ibu dengan penuh keikhlasan datang ke Masjid Al-Qamar ini, dengan keikhlasan mengucapkan la ilaha, thalabul ilmi di tempat yang mulia ini, maka Ijrail pun merasakan. Dan Ijrail pun minta izin pada Allah, ya Allah, aku sungkan akan berhubungan memanggil orang yang ada di Al-Qamar, karena baik sekali orang itu selalu mengirimkan paket Al-Fatihah. Insya Allah al jazaul ihsan ilal ihsan. Maka insya Allah malaikat Ijrail pun mudah-mudahan dengan lembut sekali menghampiri ibu kalau waktunya. Mudah-mudahan, yaitu yang meraih apa? Husnul khotimah. Malaikat Ijrail pun dengan santun caranya, tidak dengan gegabah. Mudah-mudahan.
Bahkan Allah mengizinkan ke malaikat Israel akan mengambil fulan dan fulan nama. Coba baca ini, tulis ini, uktub ismi pandur ilaihi. Tulislah atas nama aku dan perlihatkanlah kepada dia, jangan sembarangan. Ya Allah, apabila waktunya kita, maka kasihanilah dengan melalui para kekasihmu ya Allah. Mudah-mudahan. Yang ketiga, ibu akan berhadapan dengan alam barzah. Alam barzah, alam kubur lah. Insya Allah, karena ibu sudah menanamkan investasi abadi karena Allah, ibu selalu hadiah kepada mereka. Wa ilal malaikatil muqarrabin, di sana ada siapa? Ada munkar. Di sana ada siapa? Ada nakir, betul. Nakir pun ini tatkala man robuki, siapa Tuhanmu, akan mungkin dengan mengistilahkan memberi kasih sayang. Maka ibu akan tenang. Dengan karunia Allah ya hakikatnya. Maka ibu dengan tenang. Karena malaikat mungkar nakir pun akan baik. Kenapa gerangan malaikat mungkar nakir bisa kok santun mesra seperti itu menghadapi ibu-ibu? Karena ibu-ibu sendiri suka mengirim kepada dia wa ilal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Terus sampai akhir kiamat. Di akhir kiamat penitia akhirat itu kan Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan ada Malik dan Ridwan. Itu muqarrabin. Mudah-mudahan mendapatkan naungan Allah. Dikala waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan. Amin. Dan saudara-saudara kita, ikhwan akhwat mukminin mukminat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan. La ilaha hamba ahli dzikrur rahman. Di mahsyar suka-sukaan terus karena dia ridho Tuhan, duduk di pinggir Tuhan. Pinggir bukan di sisi Tuhan. Mudah-mudahan. Karena apa? Karena mendapatkan ridho Allah. La ilaha. Itulah orang-orang yang selalu mengamalkan ketauhidan, keimanan, ketakwaan. Ya Allah, bimbinglah kami dengan anugerah-Mu, dengan hidayah dan taufik-Mu. Mari kita bermohon ya, berdoa, mudah-mudahan kumpulan ini penuh dengan berkah Allah. Amin. Dan mudah-mudahan saya sudah bertemu dengan Ibu Ustadzah di sini, dengan Bapak Haji, dengan Ibu Hajah, dengan ikhwan ahwat semua yang ada di tempat sini. Doa ya, aminkan ya, dengan hati ya. Saya juga ingin selamat. Saya juga datang ke sini, mudah-mudahan doa ibu semuanya menjadi keselamatan bagi saya. Syariatnya, hakikatnya dari Allah. Maka pertemuan kita bermohon pada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar mendapatkan pertolongan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah pertemuan kami ini. Naungilah pertemuan kami ini. Curahkanlah berkah dan ridho dan ampunan dan bimbingan hidayah taufik-Mu pada saat yang mulia ini. Ya Allah, dan jadikanlah kami setelah berpisah setelah ini, perpisahan yang Kau pelihara keadaan kami. Dalam gerak dan diam kami, dalam ibadah, dalam aktivitas kami. Ya Allah, peliharalah kami. Dari bencana, dari bahaya, dari malapetaka, selamatkanlah kami. Hanya dengan ridho dan rahmat-Mu, ya Allah, yang akan memerdekakan kami di dunia dan di akhirat nanti. Itulah harapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala noda dan dosa kami. Ya Allah, dari dosa-dosa, kehilapan kami, kepura-puraan kami, bahkan kekufuran kami yang telah menjadi karakter kami. Ya Allah, ampunilah segala hilap dan noda kami. Bukan hanya satu kali, tapi kami berdosa maksiat kehariban di hadapan-Mu berulang-ulang. Dan tahu itu salah, dan tahu itu benar. Tapi betapa nistanya aku, hamba-Mu ini ya Allah. Tatkala sudah tahu itu benar, itu salah, tapi tetap kami berperilaku salah ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami dengan hidayah dan taufik-Mu. Hanya dengan keagungan barokah-Mu ya Allah, itulah yang kami bersandar kepadamu.
Ya Allah, di tempat yang mulia ini, dengan pengajian yang mulia ini, kami bermohon padamu, yang tidak pernah aku lupakan ya Allah, untuk ayah bunda kami ya Allah, karena mereka telah mendidik kami, membesarkan kami, memelihara kami. Apabila kami sakit, mereka harap dan cemas selalu menyertai mereka. Apabila kami sakit ya Allah, berapa kali tangan mereka membulak-balikan tangan antara panas dan dingin dalam keadaan kening kami. Itulah yang ada pada pikiran mereka. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, satukanlah mereka ya Allah dalam keadaan di dunia ataupun di akhirat dengan berkah dan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di waktu kecil kami berapa kali kami buang air kecil, buang air besar dalam dada mereka, dalam pangkuan mereka kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mau membalas kepada mereka, ternyata mereka sudah mendahului kami, sebelum kami membalas kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun tak mungkin kami bisa balas. Dengan ini ya Allah, hanya dengan doa menghadapkan diri kepadamu, kami berharap, tolong kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Terimalah permohonan kami ini ya Allah. Jangan campakkan harapan kami ya Allah. Siapa lagi yang akan menolong kami selain Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang masih ada ayah bunda kami, berkahkanlah kehidupannya, mudahkanlah urusannya, kabulkanlah doanya, dan sertailah dengan hidayah dan taufik-Mu beserta berkah-Mu ya Allah. Yang telah mendahului kami ya Allah, sambutkan mereka ya Allah, mereka ya Allah, dan dalam naungan ridho dan rahmat-Mu di sisi-Mu ya Allah, dengan keabadian yang Kau abadikan mereka dengan anugerah dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon padamu, bimbinglah anak-anak kami, cucu cicit kami dengan hidayah dan taufik-Mu ya Allah, dengan berkah-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka, kabulkanlah doa mereka, kabulkanlah cita-cita mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka terlunta-lunta, lemah dalam pikiran, keimanan, dalam hati, ingatan, dalam perasaan kemahabbahan dan kemarifatan, tapi bangkitkan mereka dengan ketauhidan, mahabbah dan makrifat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, telah Kau kumpulkan di tempat yang mulia ini, kami bermohon padamu ya Allah, beserta orang-orang yang ada di tempat ini ya Allah, nanti pertemukan kembali ya Allah di surgamu dengan ridho dan rahmatmu, dengan fadl dan rahmatmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala